Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi bersama Bu Bianca. Kita akan masuk di tema yang keenam, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema yang ketiga yaitu tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 3 dan 4. Hari ini hari Senin 14 Februari 2022. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersatu dulu di dalam doa. Anak-anak boleh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan ulang lagi ya, huruf kapital dan tanda titik. Anak-anak sudah tahu dong penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Nah, anak-anak, di halaman sekolah itu banyak sekali ya tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita. Nah, di halaman sekolah Lani juga banyak pohonan seperti yang ada terlihat di gambar ini. Sekarang anak-anak buka bukunya halaman 126 dan 127. Kita baca bareng-bareng cerita halaman sekolah Lani. Judulnya halaman sekolah Lani. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lani, Udin, dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Pohon mangga itu rindang sekali, sehingga memberikan suasana yang sejuk. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Nah, di halaman 127 diisi huruf kapital digunakan pada apa? Kita sekarang sebelum diisi anak-anak lihat dulu. Yang mana yang huruf kapital? Yuk kita lingkarin bareng-bareng ya. 1, nih huruf kapital. Halaman nih di judulnya. Lalu mana lagi? Judul sini juga pakai huruf kapital. Ini. Nah, oke. Jadi di judul kita pakai huruf kapital. Sini. Lalu di mana lagi huruf kapital? Ya, nama-nama orang Lani, Udin, Beni. Oke. Lalu setelah tanda titik. Nah, ini juga titik dikasih lingkaran. Kalau huruf kapital dikasih garis di bawahnya, tanda titik dikasih lingkaran. Setelah udah satu kalimat, mulai kalimat baru pakai huruf kapital lagi. Mereka suka sekali duduk di bawah pohon mangga di halaman sekolah. Titik, terus kita lingkarin lagi. Awal kalimat baru pakai lagi huruf kapital. Pohon mangga itu rindang sekali sehingga memberikan suasana yang sejuk. Ada titik. Lagi. Itu awal baru lagi kasih garis bawah. Selain pohon mangga, ada jenis tanaman bunga yang ditanam di pinggir pagar sekolah. Ada titik lagi. Huruf kapital lagi. Setiap hari Senin, nah Senin juga dipakai. Senin dan Kamis itu huruf kapital. Anak-anak kelas 5 mendapat giliran menyirami tanaman bunga tersebut. Titik lagi. Lalu huruf kapital lagi. Merawat dan memelihara tanaman di sekitar sekolah merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah Lani. Laninya besar
tanda titik. Nah, sekarang udah tahu dong kalau huruf kapital digunakan untuk apa? Ayo dijawab. Yang pertama, judul. Lalu yang kedua, pakai untuk nama orang. Nama orang pakai huruf kapital. Bisa juga awal kalimat. Awal kalimat pakai huruf kapital. Dan yang terakhir adalah nama-nama hari. Itu juga pakai huruf kapital. Lalu tanda titik digunakan untuk apa? Untuk penyambung antar kalimat. Jadi antar kalimat atau mengakhiri kalimat. Untuk mengakhiri suatu kalimat, maka digunakan tanda titik. Oke, sudah paham? Nah, sekarang anak-anak tulis di buku tulisnya ya. Perbaiki kesalahan pada kalimat ini. Nomor 1, Lani, Beni, Udin bersahabat sejak kelas 1. Anak-anak boleh tulis dengan penggunaan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Nomor 2, setiap hari Senin dan Kamis, anak-anak piket menyirami tanaman sekolah. Nah, kalau ada huruf kapital yang tidak tepat ditaruhnya, boleh diperbaiki dengan huruf kecil. Bulan Maret adalah bulan kelahiran Edo. Edo bersemangat setiap bulan Maret tiba. Nah, yuk ditulis. Anak-anak pause. Lalu nanti tugas ini anak-anak kirim ke Google Classroom. Oke. Sekarang lanjut ya. Berikutnya adalah PPKN, aturan merawat tumbuhan di sekolah. Jadi, kalau ada tumbuhan di sekolah, kita harus merawatnya. Bukan tugasnya penjaga sekolah atau guru-guru, tapi anak-anak juga harus merawat tumbuhan di sekolah. Bagaimana cara merawat tumbuhan di sekolah? Yaitu yang pertama menyiram tanaman dengan traktor. Lalu tumbuhan juga harus dikasih pupuk supaya bisa tumbuh dengan subur. Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Karena sampah-sampah itu bisa mengganggu pertumbuhan pada tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan dan bikin lingkungan kita menjadi kotor. Paham ya? Jadi itu aturan merawat tumbuhan di sekolah. Lanjut, yang ketiga adalah SBDP, membuat karya seni 3 dimensi. Nah, bahan-bahan untuk membuat karya seni 3 dimensi itu ada bahan buatan dan alami. Anak-anak udah tahu ya, karya seni 3 dimensi itu kalau anak-anak bisa melihatnya dari depan, dari samping, dan dari belakang atau dari atas. Oke, jadi anak-anak bisa lihat karya seni 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala sisi. Depan, atas, kanan, bawah, belakang. Nah, untuk membuat karya seni 3 dimensi itu ada bahan buatan, misalkan plastisin, karton, dan kertas koran. Ini bisa dibuat di pabrik. Sedangkan bahan yang alami itu adalah bahan-bahan yang dari alam, contohnya tanah liat. Patung kan bisa dibuat dari tanah liat atau vas bunga dibuat dari tanah liat, pasir, dan juga rotan. Nah, ini adalah karya 3 dimensi dari plastisin. Waktu semester 1 anak-anak pasti sudah pernah buat kan? Waktu itu ibu sudah meminta anak-anak untuk membuat karya 3 dimensi dari plastisin. Nah, anak-anak sekarang tidak usah membuat lagi. Anak-anak pasti sudah tahu ya cara membuat bunga dari plastisin. Yang pertama, siapin dulu alat bahannya, itu plastisin, tusuk gigi, kertas kardus, sendok, atau cutter. Ini adalah langkah-langkahnya. Oke, pertama dibentuk dari kotak, lalu digambarlah
polanya itu pakai tusuk gigi, terus ambil lagi plastisin yang lain, lalu dipilin itu maksudnya direret jadinya sesuai keinginanmu. Lalu yang keempat, tempatkan plastisin yang sudah dipilin pada bagian yang kamu inginkan. Jadi bisa bentuk daun dan juga batang bunga. Lalu cungkil ya, bagian pinggir plastisin dengan sendok atau cutter. Jadi dilubangin dikit pakai cutter. Mintalah bantuan orang tua. Lalu karyanya udah jadi deh. Gampang ya, pasti anak-anak di rumah sudah bisa membuat karya 3 dimensi dari plastisin atau dari bahan buatan. Terakhir adalah matematika, yaitu soal cerita pengukuran berat. Nah, sebelum kita masuk ke soal, jadi anak-anak harus paham lagi nih cara mengubah satuan berat. Minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang hubungan satuan berat. Ya, ada 3, yaitu kilogram, hektogram, dan gram. Nah, sebenarnya ada banyak, ada 7 ya. Ada 7, kurang lebih 7 yang biasanya digunakan, apalagi kalau anak-anak sudah ada di kelas yang lebih tinggi. Nah, untuk sekarang kita kenalan dulu sama satuan-satuan beratnya. Yang pertama, kilogram. Oke, lalu yang kedua, hektogram. Nih, yang ketiga, dekagram, baru gram, baru desigram, sentigram, dan miligram. Jadi ada 7. Cara hafalnya gimana? Ini, ibu punya singkatan yaitu kucing hitam dalam got, desi centil mondar mandir. Jadi diingat aja, kucing, K berarti kan awalnya berarti kilogram, hitam berarti hektogram, dalam DA itu deka ya, dekagram. Lalu got, dalam got berarti gram. Terus desi itu berarti ya desigram, tinggal tambah gram. Centil, C berarti sentigram. Dan yang terakhir mondar mandir atau miligram. Nah, kalau udah dibuat tangga seperti ini, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, anak-anak tinggal gampang cara mengerjakannya. Caranya gimana? Setiap anak-anak turun, misalkan dari yang diketahui kilogram, lalu ditanyanya hektogram. Anak-anak tinggal kalikan 10. Kalikan 10 berarti nolnya ditambahin 1 di belakang. Oke. Terus, kalau dari dekagram ke gram gimana? Dari hektogram ke gram. 1, 2, 10, 10 100. Ya, kali 100. Seperti itu. Atau kalau misalkan ke atas, dari hektogram ke kilogram, berarti tinggal dibagi 10. Atau nolnya dicoret 1. Oke, paham ya anak-anak? Seperti itu caranya menghitung menggunakan tangga berat, tangga satuan berat. Jadi diingat-ingat, kucing hitam dalam got, desi centil mondar mandir. Itu cara supaya anak-anak buat kilogram, hektogram, dekagram, gram, sampai miligram. Sekarang dibuka yuk halaman 131. Dibuka halaman 131. Sudah? Kita baca nomor 1-nya. Sudah dibuka ya, halaman 131. Anak-anak siapin pensilnya. Oke. Nomor 1, ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan ibu? Berapa kilogram total belanjaan ibu? Yang pertama yang diketahui ibu punya wortel 20, berarti tulis ini 20 ons. Oke.
20 ons. Lalu kentang 30 ons, berarti ditambah 30 ons. 20 tambah 30 berapa anak-anak? 20 tambah 30 sama dengan 50. Jadi yang pertama, jawaban pertama sudah terjawab ya. Berapa ons total belanjaan itu? Yaitu 50 ons. Oke. Terus 50 ons. Nah, sekarang pertanyaan kedua, berapa kilogram total belanjaan ibu? Jadi dari 50 ons ini anak-anak ubah 50 ons itu berapa? Yaitu 50. Nah, 50 ons yaitu 50 ons. Kita lihat di sini ons sama satuannya sama hektogram. Jadi 50-nya di sini. Ditanya berapa kilo, berarti dia naik ke atas, ya kan? 1, berarti kalau naik ke atas 1 cuman dibagi 10. Jadi 50 bagi 10 sama dengan berapa? 5 berapa? Udah pindah berarti ke kilogram ya. Berarti 5 kilogram. Begitu cara hitungnya. Gampang ya. Jadi pertama dijumlah dulu. Kalau ditanya totalnya, dijumlah dapat 50 ons. Sekarang berapa kilogram yang ditanya? Kalau kilogram kita lihat dulu. Ons itu di sini hektogram. Kalau ke kilogram berarti dibagi 10. Sekarang 50 bagi 10 berapa? Yaitu 5. Jadi tinggal coret 1 aja, 0 ya. 50 bagi 10 sama dengan 5 kilogram. Yuk ditulis di buku cetaknya, di buku temanya. Boleh di pause ya, lanjut. Sekarang nomor 2. Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terong dari pekarangan rumahnya. Berapa total hasil panen Lani? Berapa ons? Kita hitung ya. 10 ons. Kalau total berarti ditambah 10 ditambah 20 ons. Berapa itu? Itu 30 ons. Karena masih ons, kita lihat ons ada di. Sekarang ditanya berapa kilogram. Nah, dari ons ini ke kilogram berarti naik 1, berarti cuman bagi 10. Bagi 10 berarti 30 ons dibagi 10. 30 bagi 10 berapa? 3 kilogram. Seperti itu. Nomor 2. Lanjut ya. Nomor 3. Lani, Udin, dan Benny bergotong royong membantu Ibu Lani mengangkat belanjaan dari pasar. Lani mengangkat 1 kg wortel, Benny mengangkat 2 kg kentang, dan Udin mengangkat 2 kg pepaya. Berapa kilogram total belanjaan Ibu Lani? Berapa ons total belanjaan Ibu Lani? Nah, itulah dibantuin ya, anak-anak juga kalau ada orang tua bantuin angkatnya. Sekarang kita hitung yuk. Kita hitung, tambahin 1 kg. Ini satuannya yang diketahui kilogram. Jadi 1 kg. Sebentar ya. 1 kg tambah 2 kg tambah 2 kg. Berarti berapa? Beratnya yaitu 5 kg. Sekarang ditanya berapa ons total belanjaan ibu? Ditanya ons.
Jadi kalau ditanya ons 5 kg, pindahin ke ons. 5 kg sama dengan berapa? Kalau kilogram ke ons turun atau naik? Turun ya. Karena turun jadi kalikan 10 kali 10. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50 ons. Nah, seperti itu. 50 ons total belanjaan Ibu Lani. Nah, jadi sekian pelajaran dari Ibu. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah belajar hari ini. Hari ini PR-nya yaitu PPKN. PR PPKN-nya bagaimana anak-anak merekam video ketika anak-anak merawat tumbuhan di rumah saja ya, karena kita tidak di sekolah. Jadi anak-anak lakukan aturan merawat tumbuhan di rumah, yaitu apa aja tadi? Yaitu memberi pupuk, lalu membuang sampah, seperti itu, divideokan, lalu kirim ke Google Classroom. Dan tugas dan latihan yang tadi di YouTube, yang sudah kita pelajarin, yaitu bahasa Indonesia, memperbaiki kalimat yang salah, memperbaiki tanda titik dan huruf kapital yang salah. Terus tugas yang kedua, matematika ya, yang soal cerita itu kirimkan ke Google Classroom juga. Jadi ada 3 ya. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa lagi.